Cerita kisah Putri Champa dan penyebaran Islam di Majapahit 9. Makam Putri Champa jadi situs ziarah paling terkenal di Trowulan. Makam Putri Champa dikatakan terdapat di Mojokerto, terletak di Dusun Unggahan, Desa Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Pada pelataran makam terdapat dua makam yang berada paling atas, yaitu makam Putri Cempo dan Prabu Brawijaya kelima alias Damar Wulan. Makamnya masih selalu terawat dengan baik. Kisah Putri Champa dan masuknya Islam ke Majapahit ini ditulis oleh pemerhati sejarah. Kompleks makam Putri Champa merupakan salah satu situs ziarah paling terkenal di Trowulan. Kuburan Putri Champa pernah dikunjungi oleh C.W.B. Wardenar saat meneliti peninggalan purbakala di Trowulan atas perintah Letnan Gubernur Hindia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Saat ini kita akan mengunjungi makam istri Raja Majapahit Brawijaya V. Kita akan melaju melalui jalan ini. Kita tepat berada di Jalan Raya Trowulan, dan kita terus melaju ke arah selatan. Teman-teman, jalanan di area ini lumayan ramai ya. Jalan ini adalah jalan utama menuju situs-situs sejarah peninggalan Kerajaan Majapahit. Ada Kolam Segaran, ada situs Sentono Rejo, dan banyak lagi situs-situs yang lain. Nah, kita sudah sampai di area situs makam Putri Champa. Kita akan terus menelusuri jejak sejarah daripada Putri Champa, istri dari Raja Majapahit Brawijaya V yang sudah memeluk agama Islam. Cerita kisah Putri Champa dan penyebaran Islam di Majapahit 9. Makam Putri Champa jadi situs ziarah paling terkenal di Trowulan. Makam Putri Champa dikatakan terdapat di Mojokerto, terletak di Dusun Unggahan, Desa Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Pada pelataran makam terdapat dua makam yang berada paling atas, yaitu makam Putri Cempo dan Prabu Brawijaya kelima alias Damar Wulan. Makamnya masih selalu terawat dengan baik. Kisah Putri Champa dan masuknya Islam ke Majapahit ini ditulis oleh pemerhati sejarah. Kompleks makam Putri Champa merupakan salah satu situs ziarah paling terkenal di Trowulan. Kuburan Putri Champa pernah dikunjungi oleh C.W.B. Wardenar saat meneliti peninggalan purbakala di Trowulan atas perintah Letnan Gubernur Hindia Belanda Thomas Stamford Raffles pada tahun 1815. Hal menarik dari makam ini adalah ditemukannya lempengan batu andesit halus. Salah satu sisinya, kata Hadi Sidomulyo, terpatak angka tahun 1370 Saka 1442 dan sebuah prasasti pendek. Makam ini pun dikeramatkan. Banyak peziarah yang datang terutama malam Jumat Kliwon. Alkisah, makam Putri Champa pun ramai dikunjungi peziarah tiap hari. Para pengunjung disambut sebuah lorong yang menghubungkan pintu masuk dengan pemakaman. Terdapat pendopo kecil di sisi kiri lorong yang menjadi tempat menginap para tamu. Di batu nisan makam Putri Champa tertulis tahun 1390 Saka. Tahun tersebut adalah penanda kematian permaisuri Raja Brawijaya kelima yang cantik, berasal dari Champa, dan pemeluk agama Islam. Meskipun begitu, kebenaran makam Putri Champa masih simpang siur. Kata Hadi Sidomulyo, penjaga makam pernah mengatakan batu andesit lebih tepat dinyatakan sebagai peringatan, tidak seperti batu nisan dalam arti sebenarnya. Bahkan, batu yang bertulis Trowulan semakin menunjukkan ketidakpastian fungsi aslinya. Saat ini kita tepat berada di makam Empu Supo.
Empu Supo sendiri adalah pembuat senjata di era kerajaan Majapahit. Beberapa senjata terkenal di eranya sudah pernah ia buat. Yang jelas nama Empu Supo tidak asing di telinga para pelaku sejarah mengenai Majapahit. Kita akan bergeser ke barat. Makam ini kita lihat teman-teman, itu adalah makam Pusponegoro. Tumenggung Pusponegoro adalah salah satu bangsawan Majapahit yang makamnya satu area dengan makam Putri Campa. Nama Putri Campa tak asing lagi di telinga masyarakat Mojokerto. Makamnya yang berlokasi di Desa Trowulan masih terawat dengan baik. Istri Raja Brawijaya kelima itu menjadi sosok penting di balik tersebarnya ajaran Islam di bumi Majapahit. Kisah Putri Campa dan masuknya Islam ke Majapahit ditulis pemerhati sejarah Mojokerto, Saiful Amin dalam bukunya, Babat Keruntuhan Majapahit Invasi Raden Patah Suatu Kemustahilan Sejarah. Berdasarkan literatur puja sastra sejenis babat atau serat, Prabu Brawijaya kelima menikah dengan putri dari Kerajaan Campa. Putri Campa itu hadiah dari Raja Campa Indra Farman ke-6 sekitar tahun 1428 Masehi, tulis Amin dalam bukunya yang dikutip Detik Jatim, Sabtu, tanggal 26 Maret tahun 2022. Amin menjelaskan, Putri Campa bernama Darawati atau Dwarawati. Dia dikirim ke Majapahit saat berusia 17 tahun. Darawati menjadi istri selir dari Prabu Brawijaya kelima atau Dyah Kretawijaya sejak 1430 Masehi. Putri Campa bukan putri bangsawan atau putri raja, sehingga hanya menjadi istri selir Brawijaya V, terangnya. Keberadaan Putri Campa yang menjadi istri raja, mengundang imigran asal Campa datang ke kerajaan Majapahit. Para imigran muslim itu diperkirakan masuk ke Majapahit tahun 1476 sampai tahun 1478 Masehi. Agama Islam sudah dianut sebagian kecil masyarakat Campa sejak abad 11. Ekspansi agama itu buah masuknya para pedagang dari Arab dan Persia ke negeri tersebut. Terdapat nama-nama ulama besar di antara imigran asal Campa yang datang ke Majapahit, seperti Raden Rahmat atau Sunan Ampel, ayah Raden Rahmat Makdum Brahim Asmara atau Ibrahim Asmara Kandi, Raden Santri Ali, Raden Ali Murtolo, serta Raden Burereh. Babat Tanah Jawi menyebutkan, Raden Rahmat meminta Raden Patah membuat masjid besar di Demak. Raden Patah melaksanakan perintah tersebut tahun 1479 Masehi atau 1401 Saka. Saat itu Raden Patah menjabat sebagai pecat tonda di Bintoro. Dia menikahi adik kandung Raden Rahmat, Nyi Ageng Maloka. Raden Patah meninggal di usia 58 tahun karena sakit, yaitu tahun 1507 Masehi. Posisinya sebagai penguasa Demak digantikan Pati Unus bergelar Anumerta Pangeran Sabrang Lor, yaitu putra Raden Patah. Sementara di Majapahit, tahun-tahun 1510 sampai tahun 1511 Masehi Raja Ranawijaya tutup usia digantikan Prabu Udara. Pati Unus menolak tunduk pada Prabu Udara karena bukan keturunan raja, sedang dirinya keturunan penguasa Majapahit dari garis Brawijaya V. Daerah pesisir Tuban, Gresik dan Surabaya mendekat ke Demak karena sesama muslim dan punya sejarah dari imigran Campa. Tahun 1513 Masehi, kota penting dekat Demak, yaitu Juwana diserang Prabu Udara. Berikutnya tahun-tahun 1520 sampai tahun 1521 Masehi, giliran Pati Unus menyerang Majapahit sehingga Prabu Udara tersingkir ke Panarukan, dekat Blambangan, Tandas Amin. Dengan begitu, Majapahit takluk di tangan Demak. Wilayah kekuasaan Majapahit pun beralih menjadi kekuasaan Kerajaan Demak yang beragama Islam. Kami ucapkan terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.